wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kalian semua disehatkan selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu mau absen dulu siapa saja yang hadir hari ini. Yang pertama, Tasa hadir. Oke, hadir ya. Yang kedua, Eva hadir. Oke, Eva semangat sekali. Yang ketiga, Joy hadir. Oke, hadir. Yang keempat ada Erin. Oke, hadir. Semangat banget Erin. Yang kelima ada Torik. Torik hadir? Hadir ya. Tapi Torik lagi di mana tuh? Kayaknya lagi di luar gitu ya? Oh, virtual background. Oh iya, mohon maaf Ibu tidak tahu ya. Oke, anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Adakah dari kalian yang masih ingat materi pembahasan yang kita bahas minggu lalu? Ya, oke. Boleh Eva silakan? Ya, betul banget. Jadi minggu lalu kita membahas materi mengenai flowchart. Nah, flowchart sendiri merupakan suatu rangkaian yang bisa membantu kita dalam mengatasi suatu permasalahan. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas materi mengenai desain user interface. Nah, dalam melakukan suatu perancangan sistem, sebelumnya kita harus mengetahui suatu permasalahan yang ada di lapangan. Nah, setelah mengetahui permasalahan, lalu ditemukanlah suatu solusinya. Nah, untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut, maka kita dapat menggunakan flowchart yang sudah kita bahas minggu lalu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan suatu perancangan sistem menggunakan flowchart tersebut. Nah, setelah kita melakukan perancangan terhadap sistem, maka kita dapat mengimplementasikannya terhadap user interface dengan cara kita melakukan perancangan terhadap desain user interface. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas materi mengenai user interface. Nah, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian mampu mengetahui apa itu pengertian user interface dan juga mengetahui tujuan dari user interface. Selain itu, kalian juga mampu mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip desain user interface terhadap rancangan desain user interface yang akan kalian rancang nantinya. Nah, materi ini juga berkaitan dengan tugas akhir kita di semester ini gitu. Jadi Ibu harap kalian semua hari ini mampu menguasai materi yang kita akan bahas hari ini. Nah, sebelum Ibu bahas materi mengenai user interface, Ibu ingin bertanya dulu, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu desain user interface? Boleh tunjukkan tangannya? Oke, boleh Tasa silakan gimana? Iya, betul banget, jawabannya sangat tepat sekali. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat? Boleh Pak, silakan. Oke, betul banget jawabannya. Kayaknya kelas ini udah pada tahu ya desain user interface itu apa. Soalnya jawabannya tuh udah tepat banget gitu semua. Hebat banget kelas ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi sesuai sama yang teman-teman kalian tadi bilang, jadi desain user interface ini merupakan desain yang diperuntukkan bagi komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Nah, jadi desain user interface ini dapat memberikan kemudahan kepada pengguna gitu. Jadi, jika diibaratkan itu, desain user interface ibarat suatu jembatan yang mampu membantu manusia gitu. Maksudnya adalah jadi desain user interface ini dapat dijadikan sebagai perantara antara interaksi manusia dan juga komputer. Karena kan sejatinya itu komputer itu terdiri dari angka-angka biner. Jadi coba aja bayangin kalau misalnya tampilan dari komputer kalian ini isinya cuma angka-angka biner doang gitu, tanpa kalian mengetahui maksud dari angka-angka biner itu apa gitu. Jadinya kan kita nggak bisa melakukan interaksi dengan komputer kita gitu. Nah, sebagai contohnya, kan sekarang kita lagi menggunakan Google Meet ya. Misalkan, bayangin deh, gimana sih kalau Google Meet ini nggak menggunakan user interface gitu. Kita kan jadi nggak bisa melakukan interaksi dengan aplikasinya gitu. Kita juga nggak tahu gimana sih cara menggunakannya gitu. Nah, dengan adanya user interface ini dapat memberikan kemudahan dan juga dapat dijadikan sebagai suatu media untuk manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer. Maka dari itu dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya user interface ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan kepada manusia dalam melakukan interaksi dengan komputer. Nah, tapi dalam merancang suatu user interface ini, kita tidak boleh asal-asalan gitu mendesainnya. Jadi asal jadi aja gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan suatu riset dan analisis dulu terhadap kebutuhan penggunanya gitu. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan penggunanya, maka kita bisa langsung melakukan perancangan terhadap user interface ini. Nah, orang yang
Melakukan perancangan terhadap user interface ini disebut sebagai UI designer. Nah, di sini kalian ada yang berminat nggak jadi UI designer? Boleh deh gunakan fitur license-nya yang minat. Wah, 1, 2, 3. Wah, di sini hampir semuanya minat jadi UI designer ya. Ibu mau tahu deh alasannya kalian kenapa sih pengen jadi UI designer gitu. Ibu pengen nanya sama Torik deh yang pertama kali Raisen. Boleh silakan Torik, alasannya gimana? Wah, keren banget ya. Jadi kamu udah punya pemahaman yang lebih dong tentang user interface ini. Tadi kamu bilang kamu pernah ikut project bikin desain user interface itu. Wah, keren banget ya. Desainnya juga bagus banget. Semoga mimpi kamu bisa tercapai ya, ditingkatkan dan juga dipertahankan terus. Nah, buat teman-teman yang lainnya juga kalian bisa nih kayak Torik ikutin jejak Torik gitu. Kalian bisa bisa nyari-nyari info seputar bootcamp atau webinar gitu, nanya-nanya ke Torik infonya. Nanti kamu Torik bisa kasih tahu ke teman-temannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dari desain user interface. Yang pertama itu ada familiarity. Nah, maksud dari familiarity ini yaitu mudah dikenali oleh pengguna gitu. Jadi bisa kita implementasikan melalui menggunakan icon-icon umum yang mudah diketahui oleh pengguna gitu. Jadi kita nggak boleh menggunakan icon-icon yang sulit diketahui oleh pengguna gitu. Alasannya karena agar si pengguna itu bisa dengan mudah mengetahui icon-icon tersebut gitu. Kita bisa aja sih sebenarnya melakukan modifikasi terhadap icon yang sudah ada gitu. Tapi kita tidak boleh menghilangkan ciri khas dari iconnya gitu. Kemudian yang kedua ada simplicity. Nah, maksud dari simplicity ini maksudnya adalah seharusnya kita harus membuat desain user interface ini seringkas mungkin agar tampilannya itu nggak ribet terus jelas gitu, mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian yang ketiga ada responsiveness. Responsiveness ini maksudnya sistem itu harus memberikan respon kepada user. Maksudnya di sini adalah misal ketika user memasukkan suatu data terhadap suatu aplikasi gitu. Nah, setelah dia menekan tombol submit, si sistemnya itu harus memberikan feedback gitu kepada si pengguna agar pengguna itu nggak bingung apakah data saya itu udah kesimpan belum ya gitu. Jadi sebaiknya diberikan notifikasi bahwa data telah disimpan gitu. Biasanya berbentuk notifikasi yang berwarna hijau. Oke, selanjutnya ada WYSI WYG. Nah, di sini kalian ada yang tahu nggak singkatan dari WYSI WYG ini? Boleh Joy, silakan. Iya, betul banget. Nah, jadi singkatan dari WYSI WYG ini adalah what you see is what you get. Nah, maksudnya itu sama ya kayak artinya. Apa yang dilihat oleh pengguna harus sesuai dengan apa yang didapatkan oleh pengguna. Misalkan ya, kalian udah ngetik panjang lebar nih di Microsoft Word. Terus kalian pengen ngeprint. Nah, hasil printan yang udah di print sama tampilan yang ada di layar itu harus sama gitu. Jadi kan kalau gitu berarti sistem sama outputnya sesuai gitu. Nah, lalu selanjutnya ada konsistensi. Maksudnya adalah sistem harus konsisten terhadap fungsionalitasnya. Jadi misalkan ya, ada tombol untuk menyimpan data, tetapi tombolnya itu tidak sesuai dengan fungsinya. Malahan si tombolnya itu malah menghapus data gitu. Nah, seharusnya itu jangan gitu ya, jangan gitu. Soalnya bakalan fatal banget. Jadi desain user interface harus disesuaikan dengan fungsi dari yang seharusnya gitu. Jangan sampai melenceng gitu. Kemudian yang keenam ada robustness. Nah, jadi sistem itu harus bisa mentolerir kesalahan manusia, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maksudnya adalah ketika misalkan kalian udah ngetik panjang lebar nih di Microsoft Word, terus tiba-tiba laptop kalian itu mati gitu, habis baterainya gitu. Nah, si sistem itu harus memberikan suatu pencadangan terhadap data yang udah kita ketik banyak itu. Oke, selanjutnya ada easy of learning. Nah, dalam membuat suatu rancangan desain user interface, seharusnya tampilannya itu harus mudah dipahami dan dipelajari oleh pengguna yang baru gitu. Jadi jangan ribet, harus ringkas dan juga mudah dipahami gitu. Kemudian yang terakhir ada easy of use. Nah, dalam membuat suatu rancangan desain user interface, sebaiknya kita harus membuat sistem yang mudah digunakan oleh user yang sudah ahli dan juga user yang baru saja awal gitu, yang baru memakai aplikasi itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu sudah melampirkan beberapa contoh dari desain user interface. Nah, di sini ada 2 contoh ya. Nah, di sini itu yang sudah sesuai sama prinsip-prinsip desain user interface itu yang kiri. Kenapa? Nah, karena yang kiri itu sudah menerapkan hierarki desain, di mana pada bagian nama produk itu diberikan kontras
dengan dengan deskripsi dari produk tersebut. Nah, jadi yang nama produk itu bakalan jadi fokus utama dari pengguna. Kemudian sudah menerapkan prinsip simplicity, di mana desainnya itu sangat ringkas dan juga jelas gitu, jadi mudah dipahami oleh pengguna. Nah, selanjutnya yang kedua juga Ibu sudah melampirkan contoh. Ibu pengen bertanya kepada kalian, menurut kalian desain yang mana sih yang udah sesuai sama prinsip-prinsip desain user interface, yang kiri atau yang kanan? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih waktu 1 menit ya. Oke, boleh. Eva, silakan. Gimana? Iya, yang kanan. Kenapa alasannya? Kenapa bisa yang kanan yang sesuai gitu? Iya, oke. Bagus banget jawabannya. Sangat tepat, sangat jelas, sangat lengkap, dan juga sangat rinci banget ya. Penjelasan dari Eva tadi udah mantap banget lah pokoknya. Jadi Ibu nggak perlu ngejelasin lagi ya. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat Eva. Nah, selanjutnya nih, menurut kalian yang mana yang lebih sesuai sama prinsip-prinsip desain user interface dan juga yang tidak gitu? Ibu kasih waktu 30 detik deh. Gak ada yang mau? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Ibu mau nanya sama Erin. Menurut Erin yang mana nih yang udah sesuai? Oke, yang kanan. Kenapa yang kanan lebih sesuai? Iya, betul banget. Betul banget ya jawabannya. Tadi Erin juga nyebutin ya kalau yang kanan itu ada warna merah. Terus warna merah itu identik sama bahaya ya? Iya, betul banget. Nah, Erin udah ini ya, udah mempelajari sama teori warna gitu ya? Keren banget, hebat banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Erin. Oke, anak-anak, tebak-tebakannya sudah habis. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Tadi juga kalian udah pinter banget sih, udah pada jago-jago gitu, udah jawaban yang kalian berikan tadi tuh kayak keren banget gitu, udah benar semua gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu mau salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau? Oke, boleh Kak, silakan. Ya, oke, mantap banget. Kesimpulannya sangat singkat, padat, dan juga jelas. Nah, jadi terima kasih ya Tasa. Nah, jadi untuk kesimpulan hari ini, mungkin dari Ibu, dalam merancang suatu desain user interface, sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu kebutuhan dari pengguna. Karena desain user interface ini memiliki peranan yang sangat penting dalam interaksi antara manusia dan juga komputer. Maka dari itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kenyamanan dari penggunanya. Nah, untuk tugas minggu ini, Ibu mau kalian semua mencari salah satu website, kemudian melakukan analisis apakah website tersebut sudah menerapkan prinsip-prinsip desain user interface atau belum gitu. Untuk tugasnya udah Ibu bikin assignment-nya di Google Classroom. Jadi untuk rincinya nanti kalian baca aja. Terus untuk deadline-nya itu seperti biasa hari Senin pukul 23.59. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Boleh Joya, gimana? Oke, untuk untuk website-nya itu bebas ya, Ibu nggak memberikan ketentuan, jadi bebas gimana kalian aja, mau yang kayak gimana, mau e-commerce, mau website sekolah gitu, nggak apa-apa, yang kayak gimana aja gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, untuk minggu depan kita akan membahas materi mengenai unsur-unsur multimedia. Nah, diharapkan kalian semua sudah membaca-baca sedikit-sedikit gitu ya tentang unsur-unsur multimedia ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan apresiasi dulu kepada kalian semua yang sudah hebat banget hari ini. Ibu ingin kalian semua memberikan tepuk tangan untuk kita semua gitu. Oke, anak-anak, terima kasih banyak untuk antusiasnya hari ini. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali ya. Terima kasih untuk antusias dan juga jawaban-jawaban yang kerennya itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu dalam mengajar kalian. Terima kasih untuk waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya. Ibu